Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dayuwa Raditya Pratama, nomor absen 6, kelas 11 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Eko Mangarya Putra, nomor absen 10, kelas 11 MIPA 6. Perkenalkan, nama saya Eko Mangarya Putra, nomor absen 11, kelas 11 MIPA 6. Organisasi pemuda. Organisasi pemuda adalah sebuah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah. Kategori pemuda bahwa mereka tidak menjadi anak terdidik. Tujuan organisasi pemuda adalah organisasi ini dibentuk dengan dasar kebangsaan nasional Indonesia yang berazaskan kesatuan. Tujuannya adalah memperluas dan memperkuat ide persatuan di Indonesia di kalangan bangsa Indonesia. Organisasi ini yang pada permulaan bernama Trikoro Dharma atau Tiga Tujuan Mulia didirikan tanggal 7 Maret 1915 dan diresmikan di Gedung Budi Utomo atas prakarsa Dr. Satiman Wirjoso Sandojo yang kemudian menjadi ketuanya, wakil ketua Wongso Negoro, sekretaris Sutomo, anggotanya Muslik, Mosodo, dan Abdul Rahman. Maksudnya ialah mengadakan suatu tempat latihan untuk calon-calon pemuda nasional. Cinta tanah air harus menjadi dorongan. Tanah air kekurangan sekali pemuda-pemuda yang cakap. Di samping itu, berusaha menarik perhatian umum untuk kebudayaan Jawa seluruhnya dan akan mempertebal persaudaraan di antara semua suku-suku bangsa Indonesia yang hidup di sini. Yang kebanyakan menjadi anggota ialah murid-murid sekolah menengah yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Murid-murid berasal dari Sunda atau Jawa Barat dan Madura berpendapat bahwa perkumpulan itu terlalu sempit. Untuk menjadikan kesalahpahaman ini, dalam Kongres 1 di Solo 12 Juni 1918 namanya dirubah menjadi Jongjapa. Perubahan nama ini dimaksud supaya perkumpulan ini mendapat pengikut yang lebih luas termasuk Sunda, Madura, dan Bali. Vandal Jongjapa, maksud dan tujuan perkumpulan Jongjapa adalah membangun persatuan Jawa sampai raya akan dicapai dengan jalan-jalan mengadakan suatu ikatan yang baik di antara murid-murid sekolah menengah bangsa Indonesia. Berusaha menambah anggota-anggota dan menimbulkan rasa cinta akan kebudayaan sendiri. Oleh karena jumlah murid-murid Jawa merupakan anggota terbanyak, maka perkumpulan Jongjapa tetap bersifat Jawa. Hal ini ternyata dalam Kongres kedua yang diadakan di Yogyakarta tahun 1919 hanya didatangi sedikit oleh anggota yang tidak berbahasa Jawa. Tetapi Kongres ini mendapatkan kunjungan yang besar yang dibicarakan antara lain soal milisi untuk bangsa Indonesia, mengubah bahasa Jawa lebih demokrasi, perguruan tinggi, kedudukan wanita Sunda, sejarah tanah Sunda, dan arti pendirian nasional Jawa dalam pergerakan rakyat. Pada pertengahan tahun 1920 diadakan Kongres ketiga di Solo, dan pada pertengahan tahun 1921 Kongres yang keempat di Bandung. Dalam kedua Kongres itu tujuannya masih tetap, yaitu membangunkan cita-cita dan mengembangkan rasa persatuan di antara suku-suku bangsa Indonesia. Dalam kongres-kongres itu tidak disebutkan bahwa Jongjapa tidak akan ikut dalam aksi politik, tetapi dalam kongres kelima di Solo tahun 1922 disebutkan bahwa Jongjapa tidak akan mencampuri politik atau aksi politik. Dalam perkembangan
Selanjutnya, Jongjapa mau tidak mau harus mendapat pengaruh politik. Pengaruh politik pertama masuk ke dalam Jongjapa datang dari Serikat Islam atau SI di bawah pengaruh Haji Agus Salim. Dalam kongresnya pada tahun 1924, pengaruh SI itu makin terasa, tapi akhirnya Jongjapa nyaris terjadi perpecahan dan mereka datang mempertahankan pendirinya, meninggalkan perkumpulannya dan mendirikan Jong Islamieten Bond. Dalam Kongres Japa tahun 1026 di Solo dengan suara bulat, tujuan perkumpulan dirubah akan berusaha memajukan rasa persatuan anggota dengan semua golongan bangsa Indonesia. Akan bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya. Ikut serta dalam menyebarkan dan memperkuat faham Indonesia. Ketuanya Tejaksudipuro, kemudian bernama Wongsonegoro. Beliau juga menjadi anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disebut PPPI. Tokoh-tokoh lainnya Koenjoro dan Mawardi.